Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan modul 6, Manajemen Pengetahuan dan Inovasi Organisasi. Kelompok kami terdiri dari Angelina Triica, Lailatul Mukaromah, dan saya sendiri, Khofifah Indah Agustina, dan yang terakhir Nadila Salsa Indah. KB1 yang pertama akan dijelaskan oleh Angelina Triica. KB1 Knowledge Management. A. Memasuki era informasi dan pengetahuan. Perubahan pada era informasi ini membawa berbagai macam implikasi bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya, baik kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan aspek kehidupan lainnya. Yang pertama, dalam kehidupan sosial. Banyak hal yang sebelumnya dianggap tidak mungkin sekarang menjadi serba mungkin. Yang sebelumnya dianggap tabu sekarang menjadi sesuatu yang lumrah. Sebagai contoh frase mangan orang mangan sing penting ngumpul yang populer pada masyarakat Jawa sudah dianggap kadaluarsa pada era informasi ini. Tinggal di tempat yang saling berdekatan atau dalam satu kota sudah bukan keharusan. Mereka boleh tinggal di mana-mana, bergantung di mana mereka mencari kehidupan. Jika mereka ingin bertemu, boleh jadi pertemuan secara fisik, sudah tidak lagi menjadi prioritas. Cukup dilakukan dengan SMS, telepon, video call, atau media komunikasi yang lainnya. Yang kedua, dalam kehidupan ekonomi. Pola kegiatan bisnis juga mengalami banyak perubahan. Model bisnis telah berubah dari bisnis konvensional beralih menuju bisnis berbasis informasi atau sering disebut e-bisnis atau e-business. Sebelumnya, untuk mengirim uang ke sanak saudara yang jaraknya ribuan kilometer, kita harus menggunakan bantuan kurir yang penuh resiko atau paling tidak menggunakan jasa pos yang membutuhkan waktu beberapa hari. Sekarang prosesnya jauh lebih mudah dan lebih cepat, dan bahkan bisa dilakukan sambil tiduran di rumah. Dengan bantuan teknologi informasi, sekarang kita tinggal klik dan uang sudah terkirim. Hanya dalam hitungan detik, si penerima bisa memanfaatkan uang tersebut. Demikian juga dalam hal pendidikan, khususnya di negara-negara maju. Sudah dalam perkenalan distance learning, di mana peserta didik tidak lagi perlu datang ke kampus sekedar untuk mendengarkan dosen memberi kuliah yang terkadang malah membosankan. Sekarang mahasiswa cukup tinggal di rumah sambil menjalankan kegiatan lain seperti biasa, dan pada saat bersamaan mereka bisa mengikuti kuliahnya melalui internet. Alhasil, pada era informasi dan pengetahuan ini, kehidupan begitu cepat, praktis, pragmatis, dan serba seketika dan instan. Tidak pula semua ini menyebabkan masyarakat berperilaku serba instan. Gambaran di atas memberi penegasan terhadap sebutan abad 21 sebagai era informasi dan masyarakat pengetahuan, Knowledge Society, karena pada era ini hampir semua kehidupan beralih menuju informasi atau knowledge base. Dengan demikian, informasi dan pengetahuan memiliki peran penting dalam tata kehidupan manusia. Informasi menjadi faktor dominan yang dibutuhkan manusia untuk mengelola kehidupannya. Maju atau mundurnya sebuah negara, berkembang atau tidaknya sebuah perusahaan, dan berhasil atau gagalnya seseorang dalam menjalani hidup sangat bergantung pada kualitas informasi dan pengetahuan yang dimilikinya. Hal ini bukan berarti pada era sebelumnya informasi dan pengetahuan tidak diproduksi. Yang membedakan era informasi dengan era-era sebelumnya adalah pengetahuan diproduksi dan menyebar
dengan cepat sehingga sering terjadi overload information. Demikian juga pengetahuan yang telah dimiliki seseorang atau sekelompok orang yang tidak lagi hanya tersimpan pada diri seseorang dan melulu menjadi milik mereka. Ketika pengetahuan tidak tersimpan pada masing-masing individu yang memproduksinya, namun pada tempat-tempat penyimpanan publik seperti CD-ROM dan flash disk yang sangat kompak, berikut beberapa implikasi muncul bersamaan dengan perubahan pola tersebut. Yang pertama, seseorang yang menghasilkan pengetahuan pada umumnya tidak bekerja sendirian. Mereka menjadi bagian dari sebuah organisasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa peran organisasi dalam menghasilkan pengetahuan sangat menonjol. Bisa dikatakan bahwa penghasil pengetahuan adalah organisasi melalui para ekspertis yang bekerja di dalamnya yang disebut knowledge worker. Yang kedua, informasi dan pengetahuan tidak lagi menjadi pemilik perorangan, tetapi menjadi properti organisasi. Organisasi menjadi pihak yang memproduksi, menyimpan, dan menyebarkannya. Berbagi informasi dan pengetahuan tidak lagi dilakukan oleh individu-individu, melainkan oleh organisasi. Yang ketiga, akibat dari proses produksi dan penyebaran pengetahuan yang begitu cepat, siklus hidup pengetahuan juga menjadi semakin pendek. Dampak lanjutannya adalah perubahan juga menjadi semakin cepat dan lingkungan menjadi semakin tidak menentu dan sulit diprediksi arah perkembangannya. Yang keempat, semua ini dimungkinkan karena adanya faktor pendukung utama, yakni teknologi informasi dan komunikasi atau yang bisa disebut ICT. Berdasarkan gambaran di atas, Jack Ramarja dan Lato pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa era informasi dan pengetahuan memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, informasi atau pengetahuan mudah diperoleh dan sekaligus dapat kadaluarsa dengan cepat. Yang kedua, permasalahan dalam kehidupan sehari-hari semakin kompleks. Yang ketiga, pola perubahan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya berpengaruh signifikan pada berlangsungnya organisasi dengan hubungan pengaruh yang semakin sulit diprediksi. Yang B. Organisasi sebagai institusi pengetahuan. Jika sebelumnya organisasi hanya dianggap sebagai alat bantu yang berfungsi untuk membantu para pendiri atau pemilik memenuhi kebutuhannya, dan perusahaan dianggap sebagai mesin penghasil uang, sering disebut sebagai cara pandang klasik. Sekarang pada era informasi, organisasi atau perusahaan juga dianggap sebagai institusi pengetahuan. Dengan anggapan ini, organisasi seolah-olah menjadi sumber dan gudang pengetahuan dan mampu menciptakan, memproses, dan mendistribusikan pengetahuan. Menurut Morgan, salah satu pandang untuk memahami organisasi adalah organisasi dianggap layaknya sebuah otak tempat berpikir yang mampu memproses informasi dan mampu melakukan proses pembelajaran. Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa kemampuan organisasi melakukan pembelajaran bisa diartikan pula bahwa organisasi mampu menciptakan pengetahuan baru, mendiseminasi pengetahuan pada seluruh elemen organisasi, dan mewujudkannya dalam bentuk produk, jasa, dan sistem organisasi. Yang barangkali tidak boleh disalah mengertikan terhadap anggapan ini adalah meski dewasa ini, pengetahuan memiliki arti penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Namun bukan berarti pengetahuan merupakan produk akhir atau tujuan
akhir dari sebuah organisasi atau perusahaan, kecuali institusi pendidikan. Pengetahuan bagi organisasi lainnya lebih berfungsi sebagai aset atau alat bantu yang memungkinkan organisasi memiliki daya saing baru, sehingga harapan organisasi tersebut bisa bertahan hidup dan terus berkembang jauh lebih tinggi ketimbang organisasi yang tidak memiliki pengetahuan. Selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Nadila Salsa. C. Data, informasi, pengetahuan, dan kearifan. Yang pertama ada data. Data adalah fakta yang belum diolah dan diterima apa adanya. Orang sering menyebutnya sebagai data mentah. Meski penyebutan ini salah kaprah karena data itu sendiri sifatnya mentah, belum terstruktur. Penyebutan ini mengandung pengertian bahwa data sekedar eksis dan belum memberikan arti apa-apa di luar keberadaan data tersebut. Yang kedua, informasi. Informasi adalah data yang telah diolah, biasanya dengan cara mengaitkan satu data dengan data lainnya. Hasil dari olah data adalah sebuah bentuk atau tatanan terstruktur yang mampu memberi makna bagi siapa saja yang menerima olah data tersebut. Yang ketiga, pengetahuan bisa didefinisikan sebagai pemahaman yang jelas atau pemahaman baru yang diperoleh melalui proses analisis dan sintesa informasi dan pola hubungan antara informasi tersebut. Yang keempat, kearifan adalah ketika seseorang telah memperoleh pengetahuan, apakah orang tersebut hanya sekedar tahu akan memanfaatkannya atau suatu tujuan tertentu yang lebih baik. Jawabannya sesungguhnya sudah jelas yakin agar kita bisa hidup lebih baik. Yang D, knowledge creation, intangible asset, dan intellectual capital. Yang pertama, intangible asset menjadi dua macam, yaitu aset tidak berwujud generatif dan aset tidak berwujud komersial. Aset tidak berwujud generatif adalah aset tidak berwujud dalam bentuk kapasitas perusahaan untuk menghasilkan komersial intangible, sedangkan aset tidak berwujud komersial itu sendiri terdiri dari produksi berbiaya efisien, hak kekayaan intelektual, customer capital, expanding market, dan manajemen trust. Yang kedua, intellectual capital adalah aset tidak berwujud berupa sumber daya informasi serta pengetahuan yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan bersaing serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, knowledge creation adalah komponen penting ketiga yang diharapkan mampu memberi kontribusi dalam pencintaan nilai tambah organisasi. Yang E, mengintegrasikan ketiga komponen. Setelah menjelaskan secara detail masing-masing komponen intangible asset, intellectual capital, dan knowledge creation, sekarang kita akan mensinergikan ketiga komponen tersebut dalam rangka menciptakan nilai tambah atau market value perusahaan. Visi organisasi tentang pengetahuan akan menentukan keberhasilan organisasi tersebut dalam menciptakan market value. Bagi organisasi perusahaan, yang dimaksudkan dengan market value adalah laba, sedangkan bagi organisasi yang tidak berorientasi laba, market value bisa diartikan sebagai keunggulan bersaing tergantung pada tiga komponen non-kebendaan, yaitu intangible asset, intellectual capital, dan knowledge. Selanjutnya saya akan menjelaskan KB2, yaitu inovasi organisasi. Inovasi merupakan fenomena yang sudah tua dan bahkan menurut Freiberg, inovasi secara inheren adalah manusiawi karena setiap orang pasti menginginkan sesuatu yang lebih baik. Sekecil apapun kontribusinya, inovasi selalu menyebabkan perubahan. Atau dengan kata lain, inovasi adalah perubahan yang diharapkan terjadinya progres atau kemajuan dan hidup akan jauh lebih mudah dan lebih baik. Nah, sebelum terciptanya inovasi, terdapat kreativitas yang muncul di benak imajinasi. A. Kreativitas. Kreativitas menurut Sternberg didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan produk yang berkualitas tetapi juga baru. Contohnya,
gedung berbentuk U terbalik yang akan dibangun untuk menggantikan gedung DPR RI yang rancangannya dihasilkan para arsitek yang cerdas sesungguhnya memenuhi kriteria sebagai produk kreatif karena gedung tersebut boleh jadi berkualitas tinggi. Lalu ada karakteristik kreativitas. Yang pertama, kreativitas meliputi semua bentuk karya manusia, baik karya yang berwujud ataupun produk maupun tidak berwujud yang termasuk desain, proses, dan ide. Yang kedua, proses kreativitas tidak terjadi secara kebetulan melainkan merupakan sebuah upaya yang sengaja dilakukan. Hal ini bisa diartikan bahwa kreativitas akan muncul jika pelakunya memiliki pengetahuan untuk itu. Yang ketiga, kreativitas harus menghasilkan sesuatu yang baru dan orisinil. Yang keempat, individu merupakan aktor utama pelaku kreativitas, tetapi kreativitas tidak hanya dilakukan secara individual, melainkan bisa secara kelompok maupun organisasional. Dan yang terakhir, yang kelima, karya yang kreatif harus menunjukkan adanya nilai tambah, atau dengan kata lain, kreativitas harus menghasilkan kualitas lebih baik dari kondisi sebelumnya. B. Komponen kreativitas. Menurut Sternberg, ada 6 persyaratan sebagai modal dasar agar seseorang atau organisasi bisa disebut kreatif, yaitu yang pertama, pengetahuan. Mengetahui apa yang dianggap baru, bukan sekadar menumbuhkan kembali apa yang sudah ada. Yang kedua, kemampuan intelektualitas. Kemampuan untuk menghasilkan ide, mengevaluasinya, dan menerapkan ide tersebut. Yang ketiga, cara berpikir kreatif. Seseorang memiliki preferensi untuk berpikir dengan cara baru, bukan sekedar cara berpikir konvensional. Keempat, motivasi, di mana adanya keinginan dan upaya yang konsisten untuk terus bergerak dan menemukan sesuatu yang baru dan menjadikan segala sesuatu terasa menyenangkan. Yang kelima, kepribadian. Dalam diri seseorang terdapat sifat yang persisten dan bulat untuk mengatasi berbagai macam hambatan. Yang keenam, lingkungan. Adanya dukungan sehingga seseorang berani mengambil risiko, misalnya risiko untuk melakukan kegiatan yang tidak populer. Selain itu, ada 3 komponen kreativitas menurut Amabile. Yang pertama yaitu expertise atau kepakaran, yang berarti pengetahuan baik teknikal, prosedural maupun intelektual. Yang kedua ada keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill. Yang dimaksud adalah bagaimana seseorang menyikapi berbagai macam masalah dengan cara penyelesaiannya, yakni kapasitas seseorang untuk menggabungkan berbagai macam ide yang ada menjadi ide baru. Dan yang ketiga yaitu motivasi, di mana motivasi akan menentukan apakah kreativitas benar-benar bisa terwujud atau tidak. C. Tipologi kreativitas. 1. Tipologi kreativitas menurut Ainsworth. Untuk menjelaskan tipe-tipe kreativitas, Ainsworth 2001 menggunakan 2 dimensi sebagai parameternya, yaitu pendorong yang menyebabkan seseorang bertindak kreatif dan masalah yang ditemukan saat proses kreatif dimulai. Seseorang mau melakukan tindakan kreatif karena di satu sisi ada dorongan dari dalam dirinya dan alasan lainnya karena dipaksa oleh pihak eksternal untuk melakukannya. Sementara itu, dimensi kedua masalah yang dihadapi seseorang sesaat sebelum tindakan kreatif tersebut dilakukan. Masalah ini bisa diklasifikasikan menjadi 2, yaitu masalahnya masih terbuka. Dalam pengertian orang yang mau berkreasi harus terlebih dahulu menemukan masalahnya, seperti seorang seniman yang mau menciptakan gagasan baru. Dan masalahnya sudah ada, sehingga orang yang mau berkreasi tinggal menerjemahkan masalah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, Ainsworth menggunakan 2 dimensi, yaitu dimensi pertama, tipe masalah yang dibedakan menjadi masalah terbuka dan masalah tertutup, dan dimensi kedua, dorongan untuk berkreasi yang dibedakan menjadi dorongan dari dalam dan dorongan dari luar.
Dari dua dimensi ini, dihasilkan 4 tipologi kreativitas, yaitu yang pertama, expected creativity, atau kreativitas yang diharapkan, yaitu kreativitas yang dilakukan karena adanya permintaan dari eksternal, tetapi masalah ditemukan sendiri. Yang kedua, responsive creativity, atau kreativitas responsif, yaitu jika dorongan untuk berkreasi datangnya dari pihak eksternal dan masalah yang dihadapi juga sudah disodorkan, maka seseorang tinggal merespon bagaimana melakukan tindakan kreatif tersebut. Yang ketiga, proactive creativity atau kreativitas proaktif, yaitu proses kreatif terjadi jika seseorang secara sadar terdorong atau termotivasi untuk bertindak kreatif dan terus berusaha menemukan masalah untuk dipecahkan. Dan yang terakhir, contributory creativity atau kreativitas kontributif, yaitu jika seseorang mau bertindak kreatif atas kesadarannya sendiri dalam rangka untuk membantu memecahkan masalah yang ada. 2. Tipologi kreativitas menurut Kaufman. Untuk menghasilkan tipologi kebaruan, Kaufman menggunakan 2 dimensi sebagai parameternya, yaitu tingkat kebaruan tugas, apakah tugas yang akan dikerjakan memiliki tingkat kebaruan yang relatif rendah atau sebaliknya, dan kebaruan dalam menyelesaikan masalah, sejauh mana masalah yang dihadapi membutuhkan tingkat kebaruan. Dari kombinasi 2 dimensi ini, dihasilkan 4 macam tipologi, yaitu routine problem solving, intelligent adaptation, reactive creativity, dan proactive creativity. Kategori pertama disebut routine problem solving karena baik pada sisi tugas maupun sisi solusi yang diharapkan tidak ada sesuatu yang baru. Misalnya, jika sebuah perusahaan menghadapi masalah dan semua orang sudah familiar dengan masalah tersebut, sedangkan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya mengandalkan SOP yang ada atau sekadar menggunakan formula yang lama, maka situasi ini dikatakan sebagai penyelesaian masalah yang bersifat rutin atau routine problem solving, sehingga tidak membutuhkan kecerdasan maupun kreativitas baru karena pengalaman masa lalu bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kategori kedua disebut intelligent adaptation karena pada kategori ini, meski masalah yang dihadapi perusahaan sudah dikenal baik oleh semua orang dan semua orang juga sudah tahu bagaimana solusinya, tetapi untuk menyelesaikan masalah tersebut harus digunakan cara-cara baru yang membutuhkan kecerdasan para karyawan. Misalnya, agar konsumen tetap tertarik untuk membeli produk kita, perusahaan tidak cukup hanya mengiming-imingi konsumen dengan potongan harga yang menarik, tetapi misalnya perlu dibarengi pula dengan memberikan kesempatan konsumen untuk membayar secara angsuran. Jadi dalam hal ini, kreativitas belum begitu diperlukan, tetapi yang diperlukan adalah kecerdasan para karyawannya. Solusinya masih sama, yaitu konsumen tetap mau membeli barang. Tugasnya saja yang relatif baru, yaitu menawarkan pembelian dengan cara angsuran. Kategori ketiga, yaitu proactive creativity. Pada kategori ini, pada awalnya perusahaan sesungguhnya tidak menghadapi masalah. Masalah justru muncul atau sengaja dimunculkan ketika perusahaan berusaha untuk mengubah kondisi berjalan menjadi kondisi yang lebih baik. Di sini tampak bahwa perusahaan melakukan terobosan. Misalnya, Universitas Islam Indonesia sebagai universitas tertua di Indonesia sesungguhnya tidak menghadapi masalah berarti dalam persaingan dengan perguruan tinggi lain, bahkan bisa dikatakan relatif memiliki keunggulan. Namun, karena tidak puas dengan kondisi tersebut dan dalam upayanya untuk sejajar dan lebih baik dari universitas negeri, pada tahun 1996, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia mendirikan program internasional yang belum diselenggarakan oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia. Pendirian program internasional inilah yang bisa disebut sebagai menciptakan masalah dan mengajukan solusi baru yang identik dengan kebaruan solusi, meski proses pendiriannya relatif tidak berubah. Kategori terakhir adalah reactive creativity.
Pada kategori ini, baik tugas yang harus dijalankan maupun solusinya semuanya baru. Karena semuanya serba baru, baik tugas maupun solusinya, sepintas tampak bahwa kategori ini merupakan tipologi yang paling membutuhkan kreativitas. D. Manajemen kreativitas. Amabil mengatakan bahwa seorang manajer dapat mempengaruhi kreativitas seseorang dalam 6 hal, yaitu memberikan tantangan kepada karyawan, memberi kebebasan, menyediakan sumber daya, menata teamwork, melakukan supervisi, dan memberikan dorongan organisasional. E. Inovasi organisasi. Di dalam inovasi terkandung unsur-unsur kreativitas dan invensi, yang mana sesungguhnya ketiga unsur tersebut memiliki kesamaan, yaitu unsur pembaruan. Perbedaan dari ketiga unsur tersebut terletak pada nilai guna dari kebaruan tersebut. Kreativitas menghasilkan pengetahuan baru menjadi dasar untuk menemukan formula baru, dan formula baru bisa diwujudkan dalam realitas kehidupan, akan memberi nilai guna dan membantu memecahkan persoalan yang sebelumnya tidak terpecahkan. Invensi yang memberi manfaat nyata inilah yang secara umum disebut sebagai inovasi. F. Karakteristik organisasi inovatif. Suatu organisasi dapat dikatakan sebagai organisasi yang inovatif, memiliki beberapa prasyarat yang dapat dilihat pada tabel 6.3, yang mana di situ telah dijelaskan mengenai perbedaan antara inovasi dan adopsi. Profesor Roy Rothwell mengklasifikasikan proses inovasi menjadi 5 generasi, antara lain: yang pertama, teknologi PASH. Proses inovasi pada awalnya mengikuti pola yang disebut teknologi PASH atau linear model. Model ini banyak diterapkan pada periode tahun 1950-an dan 1960-an, di mana ketika itu permintaan melebihi kapasitas produksi, sehingga kebanyakan perusahaan berasumsi bahwa semua yang diproduksi pasti bisa terserap oleh pasar. Yang kedua, marketing pull. Jika pada tahun 1950-an dan 1960-an, proses inovasi mengikuti linear model, di mana proses inovasi bersifat inside out. Akhir tahun 1960-an sampai dengan awal tahun 1970-an, terjadi hal sebaliknya, yaitu proses inovasi bersifat outside in atau disebut marketing pull. Karena tingkat persaingan pada periode ini sudah mulai menonjol, perusahaan cenderung berusaha untuk menawarkan produk yang semakin beragam yang memang dibutuhkan oleh customer, bukan semata-mata yang dikehendaki perusahaan. Oleh karena itu, dalam konteks inovasi, kebutuhan customer menjadi faktor pendorong untuk melakukan inovasi. Ketiga, coupling model. Dua model proses inovasi yang telah dibahas sebelumnya, yaitu teknologi PASH dan marketing pull, dianggap memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, model tersebut terlalu menyederhanakan proses inovasi yang dalam realitas sesungguhnya sangat kompleks. Kedua, tidak ada umpan balik yang memungkinkan untuk perbaikan proses inovasi selanjutnya. Maka dari itu, memasuki pertengahan tahun 1970-an sampai dengan awal tahun 1980-an, dikembangkan model proses inovasi generasi ketiga, yaitu coupling model. Pada intinya model ini, meski masih bersifat sekuental seperti pada model pertama dan kedua, jauh lebih komprehensif karena keterkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi sudah dipertimbangkan secara seksama. Faktor yang dimaksud adalah perusahaan yang melakukan inovasi, komunitas ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pasar. Yang keempat, integrated model. Proses inovasi generasi keempat mulai dikembangkan di Jepang, khususnya pada industri otomotif dan elektronik sejak pertengahan tahun 1980-an sampai dengan tahun 1990-an. Sama seperti proses inovasi generasi ketiga, integrated model merupakan proses inovasi yang bersifat kompleks, non-linear, dan mensyaratkan adanya umpan balik. Bedanya adalah proses inovasi generasi keempat tidak terjadi secara berurutan. Dari pengalaman industri otomotif di Jepang, diyakini bahwa model ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Proses pengembangan produk baru membutuhkan waktu lebih pendek
karena dilakukan secara integratif, biaya lebih efisien, dan lebih penting lagi waktu yang dibutuhkan untuk memproses informasi juga lebih efisien. Pada era 1980-an dan 1990-an, keuntungan dari proses inovasi generasi keempat ini membutuhkan waktu yang semakin pendek menjadi sangat penting mengingat tingkat persaingan yang semakin tinggi dan waktu menjadi komponen kunci dalam menjaga tingkat persaingan. Dan yang terakhir, System Integration and Networking atau SIN. Model ini relatif baru dan baru berkembang sejak pertengahan tahun 1990-an. Model ini dipicu oleh berbagai tren yang berkembang saat ini. Semakin maraknya aliansi strategis antar perusahaan multinasional, kolaborasi dalam melakukan R&D, networking antara perusahaan kecil menengah dengan perusahaan besar, dan networking antar perusahaan kecil menengah. Tren ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat daya saing perusahaan, tidak harus bekerja sendirian. Sebaliknya, perusahaan harus menjalin kerjasama dengan perusahaan lain demi mempertahankan posisi masing-masing. Kerjasama seperti ini terpaksa dilakukan karena mereka menyadari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Di samping networking, proses inovasi generasi kelima juga lebih berorientasi pada sistem yang terintegrasi. Orientasi ini dimungkinkan karena bantuan teknologi informasi yang semakin canggih. Dengan teknologi informasi, semua fungsi organisasi bisa diintegrasikan dengan mudah. Demikian juga, hubungan antara perusahaan dengan pihak eksternal menjadi semakin efektif. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.